Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Falak Center bersama saya Reza, ditemani oleh AA dan ada bintang tamu baru nih. Silahkan perkenalkan diri dong. Halo semuanya, sahabat muslim dimanapun berada. Saya di sini mungkin wajah baru di layar kaca Falak Center teman-teman semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tasya Wiyodatunisa, saya merupakan muridnya AA gitu ya. Yang kebetulan saya diundang untuk bersama-sama mendengarkan nasihat dari AA dan juga berdiskusi gitu. Ya, semoga dengan hadirnya saya di sini bisa menambah suasana baru dan semoga teman-teman pendengar juga bisa makin happy gitu ya mendengar segala yang ditampilkan oleh Falak Center. Gitu. Oke, cukup. Oke, sih kita mau langsung ngajak ke materi atau kita tanya-tanya Kak Tasyanya dulu? Ya, kita akan tanya-tanya Tasya, ya. Kita akan tanya-tanya. Kita manggilnya Kak Tasya aja ya. Oke. Karena dia nggak mau tuh dipanggil Ustazah. Masya Allah. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan jadi Ustazah. Nanti kita tanya-tanya tentang dia setelah kita bahas materi yang kita diskusikan hari ini, karena hari ini pasti seru banget nih ya kedatangan Kak Tasya ya. Ya, mantap. Nggak sabar juga buat berdiskusi tentang kitab Falak gitu ya, kitab huruf Falak gitu. Iya. Oke, mangga waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat muslim dimanapun kalian berada selalu sehat walafiat ya. Amin. Amin, amin ya Allah. Ya, kita hari ini akan bahas dan diskusi itu tentang ayat kelima, Tasya. Ya. Ayat kelima itu di Quran adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ya. Nah, dalam tafsir Falak dan Mufalak kita harus menghitung hurufnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena Quran itu harus terstruktur dan akurat. Ya, seperti ini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf, Tasya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh saya hitung dulu? Iya, boleh. Iya. Bismillah, ba, sin, mim, bismillah, alif, lam, lam, ha, gitu ya. Rahman, alif, lam, ha, terus mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ya, jadi berapa? Aku 18 ya? Ada yang kurang nggak sih? Ada yang kurang. Ada yang kurang ya? Setahu aku saya 19 gitu. Kalau 19 gitu. Itulah pentingnya, ya kan? Dan kita mempelajari ilmu falak gitu. Kenapa? Karena kita menghitung huruf per huruf se-Quran. Ya, sahabat muslim kan udah tahu ya. Jumlah huruf se-Quran itu adalah 332.252 huruf. Masya Allah. Gitu. Jadi sahabat muslim dimanapun kalian menemukan Quran di penjuru dunia manapun, beli Quran. Itu hurufnya pasti sama jumlah hurufnya. Masya Allah. Tapi salah satunya yang bikin kita berhasil memfalak ya Kak Tasya ini ya kan. Dulu yang bikin itu ya Kak Tasya, Kak Gina, ya kan, Kak Karisma, terus Kak Febi, Kak Ika, Kak Reza Almanda, terus Kang Denny Rahmat sama Kang Denny Rahman. Masya Allah ya tim ini gitu. Alhamdulillah. Kerjanya lumayan lama, 6 tahun. Betul. Oke, kita lanjut ya. Siap. Nah, huruf yang pertama di Quran adalah huruf ba, ya kan? Kalau misalnya sahabat muslim ngomongnya huruf alif, berarti sedang memikirkan huruf hijaiyah. Oh iya, betul. Iya, Berbeda ya? Beda ya. Huruf pertama di Quran itu bukan huruf alif, tapi huruf ba, ya kan? Makanya kita hitung adalah ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim, ya, 19 huruf. Lamnya berapa kali muncul? Ayo, lamnya berapa kali muncul? Iya. Berapa tadi ya? 4 bukan 4 Ya. Berapa? 4 ya. Jadi ada di alif lam ha itu yang 1 dan 2. Alif lam ro itu yang ketiga. Alif lam ha ya mim. Ya kan? Alif lam ro ha ya mim. Nah, berarti ada 4 yang muncul ya. Kayaknya ya ada 4 ya. Nah, itu. Jadi kita harus posisinya itu harus benar-benar mengetahui. Nah, lalu itu kan 19 huruf. Lalu yang kedua, ayat kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin.
Kita berapa huruf? Alif lam ha mim dal lam lam ha ro ba alif lam ain alif lam mim ya nun, 18 huruf. Ya, Oke. jadi 19 huruf tambah 18 huruf sama dengan 37 huruf. Itu udah 37 huruf baru ayat 1 dan ayat 2. Ya kan? Lalu alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alif lam ra ha mim nun, alif lam ra ha ya mim. Sudah 12 huruf. Jadi 37 huruf ditambah 12 huruf adalah 49 huruf. Jadi nun ar-Rahmanir-Rahim, ya kan, ada huruf mim di belakangnya ya. Ya kan? Itu adalah urutan huruf ke-49 di Quran. Itu ya, ar-Rahmanir-Rahim. Terus maliki yaumiddin, mim alif lam kaf ya waw, mim alif lam dal ya nun. Berarti 12 juga, ya kan? Oke. Maliki yaumiddin 49 ditambah 12 adalah 61. 61. Iya karena budua, iya karena stain. Nah, sekarang kita baru masuk ke materinya, ya kan? Oh. Wow. Gak sabar. Oke. Ini baru openingnya aja Baru udah openingnya. bikin Tasya tuh kayak keren banget gitu. Masya Allah ya, ilmu Quran Ya, itu luar Masya Allah. biasa, ya kan? Kita harus kupasnya satu-satu secara detail. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Nah, kata Tasya selama ini, kan, siapa sih atau apa sih yang kata Tasya sembah? Yang Tasya sembah tentunya Allah ya kan. Allah ya. Allah. Mhm. Allah adalah apa ya bebetnya ya? Tuhan yang Tasya sembah kayak gitu. Allah adalah Tuhan yang kata Tasya sembah. Iya. Oke. Berarti nanti kita akan bahas itu apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu zat. Ya kan? Karena sahabat muslim harus betul-betul memahami tentang hal ini. Apabila memahami ini, berarti kita sudah mencapai ilmu tauhid, gitu ya. Masya Berarti Allah. kita sudah mengenal siapa yang kita sembah dan apa yang kita persembahkan kepada yang kita sembah. Ya. Nah, tadi kan kata saya bilang bahwa kata saya menyembah Allah. Oke, Allah. Allah itu apa sih? Nah, kita akan mencoba di Quran ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya Dengan menyebut nama Allah. oke ya. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Jadi Allah itu hanyalah sebuah nama. Oh gitu. Iya. Oh ya oke. Nambah ilmu baru Iya ya. kan? Jadi Allah Teman-teman. itu adalah sebuah nama. Jadi Allah itu adalah proper name. Ya, gitu. Iqra bismi rabbika artinya Bacalah dengan Ya. menyebut nama Tuhanmu. ya, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Siapa namanya? Allah. Allah. Gitu. Oke. Ya kan? Wow, Masya Wah. Allah. Ya kan? Nah, segitu. Man rabbuka artinya Siapa Tuhanmu? ya. Berarti kita akan menjawabnya nanti di alam barzah, menjawabnya adalah Allah. Allah. Jadi kita nggak mungkin kan ngejawabnya Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab Tuhan. Iya, siapa Tuhanmu? Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Betul. Nah, nanti di alam barzah kita akan menjawabnya Allah. Tapi ada juga yang menjawabnya Lata. Ada yang menjawabnya Al-Uzza. Ada yang menjawabnya Fir'aun. Ada yang menjawabnya Samiri. Ada yang menjawabnya uang. Ada yang menjawabnya jabatan. Siapa Tuhanmu? Uang. Siapa Tuhanmu? Jabatan. Ada seperti itu, ya. Jadi kita harus betul-betul memaknai bahwa Allah itu adalah nama dari zat yang bergelar Tuhan. Gitu. Oke. Sampai sini dulu gimana? Kita terusin? Terusin dong, Kak. Terusin Ini dulu ya. udah obrolannya udah keren banget gitu. Saya yang menjadi pendengar langsung ya teman-teman sahabat muslim itu kayak ya oke, kita baru saja mengetahui bahwa hal yang sebetulnya itu sederhana ya, Iya, dan selalu sederhana. kita ucap selalu berulang-ulang bahwa entah setiap sholat, zikir gitu kan, Iya. Allah. Tapi
tiap masing-masing dari kita tuh bahkan mungkin masih ada yang belum ngerti Allah itu apa gitu Iya, kan. iya, betul ya. Gitu kan. Ya, berarti kita akan mendefinisikannya untuk mencapai ke ilmu ketauhidan gitu, Ya. yang secara murni dan utuh gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Tuhan. Tuhan itu apa kata Tasya? Oke, kalau yang Tasya tahu ya Ayah, Tuhan adalah sebutan bagi apa yang disembah gitu. Sebutan apa yang disembah. Iya. Oke. Karena kan kalau kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Ayah, kan di Indonesia itu ada berbagai jenis keyakinan gitu kan. Dan Ya. kita mengeneralkannya itu dengan menyebut Tuhan gitu. Oke. Jadi sesuatu yang disembah. Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Iya. Ah, iya. Ya. Kita akan balik lagi, oke, menjelaskan apa itu Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab itu adalah Rob, ya kan, atau ilah. Nah, Rob di sini itu bisa berarti Tuhan ataupun Tuan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah yang mengurusi, gitu, ya. Tuhan itu adalah sebuah gelar. Jadi Tuhan itu hanya titel, gitu, ya. Misalnya, kata saya ini kan lagi S2 ya. Masya Doain ya sahabat muslim ya, semoga cepat lulus ya S2-nya ya. Amin, ya S2-nya Allah. di UNJ. Di UNJ. Iya, Mohon nah. doanya ya sahabat muslim semuanya. Nah, kita tanya nih ya kan, nanti setelah S2 ya kan lulus, gelarnya apa? MPD. MPD ya kan. Nah, gelar itu adalah titel. Jadi Iya. Tuhan itu hanya gelar. Gitu. Contohnya seperti ini biar mudah. Bung Karno punya gelar apa? Presiden pertama. Presiden pertama. Gelarnya adalah insinyur. Iya. Ya kan? Presiden itu juga kan jabatannya, gelarnya. Nah, ketika Bung Karno meninggal, ya kan? Itu gelarnya ikut mati nggak? Tidak. Tidak, gitu. Iya, Ya, betul. pertama itu dulu. Jadi kita memahami yang pertama adalah Allah itu hanyalah proper name. Allah itu hanyalah sebuah nama. Lalu kita akan masuk ke gelar Tuhan. Tuhan itu hanya sebuah gelar. Ya, Tuhan dalam definisi adalah sesuatu yang pantas kita sembah. Ya, jadi kalau kita menyembah Tuhan, ingat, masa sih kita menyembah gelar? Hah? Oke, bentar dulu. Oke, bentar gimana? Gimana? Sini kami membagi gelar. Oh ya, oke. Tuhan ya, Tuhan itu ya gitu. Definisi Oke. Tuhannya. Iya. Karena kita sedang membicarakan soal Tuhannya, teman-teman Tuhannya. Makanya A bilang, kenapa kita membagi gelar gitu ke Tuhannya gitu. Oke, lanjutin Oke. dulu A. Ya, kita lanjutin dulu ya. Nah, di sini Tuhan itu kan udah kita pahami bahwa Tuhan itu adalah hanya sebuah gelar. Definisi Tuhan adalah sesuatu yang pantas kita sembah. Nah, ya. Jadi kita bisa menuhankan uang, bisa. Tapi apakah pantas kita menuhankan uang? Gitu. Ya kan? Ada orang yang menuhankan Firaun, ada banyak. Ya kan? Tapi apakah pantas Firaun kita sembah? Kan tidak. Berarti ada sesuatu yang pantas kita sembah, yaitu zat. Gitu. Jadi di Muslim itu kita itu menyembah zat yang bernama Tuhan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kita ini menyembah zat yang bernama Allah yang bergelar Tuhan. Gitu. Terusnya merinding loh. Iya Kayak, kan? wah Masya Allah banget gitu kan. Kayak, ya betul. Maksudnya balik lagi ke definisi Tuhan bahwa sesuatu yang pantas untuk disembah. Dan ya bagi sahabat muslim gitu ya, kita secara sadar meyakini bahwa tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Iya, tidak ada yang pantas disembah kecuali Tuhan yang bernama Allah. Itu. Jadi la ilaha illallah,
Tiada Tuhan selain Tuhan yang bernama Allah. Itu. Ya kan? Karena apa? Karena bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, Allah ini hanyalah sebuah nama. Nama dari apa? Nama dari keseluruhan Asmaul Husna yang 99 dirangkum menjadi satu, Allah. Kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu, baru tahu. Wow, Masya Allah, mungkin sahabat muslim yang lain juga baru tahu kayak kayak gitu ya. Iya. Oke, 99 Asmaul Husna gitu. Dirangkum menjadi satu, disebut nama Allah. Ya, Asmaul Husna itu definisinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Iya, ya kan? Iya. Ya kan? Nama-nama Allah yang baik. Gitu. Nah, sekarang zat. Definisi zat adalah sesuatu yang maha dahsyat, yang kita sendiri tidak mungkin bisa membayangkan kemahadahsyatannya tersebut. Itu disebut zat. Ya kan? Kenapa? Karena zat itu menciptakan kekosongan. Nah, ketika zat menciptakan kekosongan, apa yang dia ciptain? Ketika zat menciptakan kekosongan, apa yang dia ciptain? apa yang diciptain, Pak? Apa tuh? Tadi kan zat sudah menciptakan kekosongan nih. Jadi apa ya? Ketika zat menciptakan kekosongan, apa yang dia ciptain? Mungkin apa ya, kalau misalkan zat menciptakan kekosongan, kalau ibarat aku punya kanvas kosong gitu ya, kayak putih aja, kira aku akan menggambar orang, terus langit gitu, gunung, rumah. Berarti itu mah ada isinya ya, ada gunungnya, ya kan? Ada isinya, apa ya kan? Enggak, ini pertanyaannya, ketika zat menciptakan kekosongan, apa yang dia ciptain? Enggak menciptakan kekosongan itu. Iya, berarti menciptakan kekosongan itu, ya kan? Jadi apa yang dia ciptain? Benar. Kan? Artinya zat itu sesuatu yang maha dahsyat yang kita sendiri tidak mungkin bisa membayangkan kemahadahsyatannya tersebut, gitu. Oh, ya kan? Iya, benar, Ya kan? benar. Ketika zat menciptakan kekosongan, ya kan? Berarti zat sedang menciptakan ketiadaan. Iya. Apa yang dia ciptain? Bingung kita juga. Nah, bingung. Makanya Rasulullah, jangan engkau membayangkan bagaimana hebatnya itu zat, karena kita nggak akan nyampe akal kita. Kita hanya bisa mendefinisikan zat itu adalah sesuatu yang maha dahsyat, yang kita sendiri tidak mungkin bisa membayangkan kemahadahsyatannya tersebut. Itulah zat. Masya Allah, berarti besarnya kekuasaan Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Iya, nggak mungkin. So, tanya kalau misalnya besarnya berapa? Mau 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3.800 sekian triliun. Naikin lagi pangkatnya. Pangkat berapa lagi? Infinity. Gitu. Makanya ada Allahu Akbar. Nah, ketika misalnya sampai ke halus pun, ya kan? Ya Latif, maha halus, maha lemah lembut, ya kan? Ya Latif, maha halus. Kita definisikan min 1 atau min 10. Min 10 itu mau dipangkatin berapa? Nggak bisa juga. Jadi dia menguasai kemahalusannya dan dia juga menguasai kemahaagungannya. Dan segala Asmaul Husna yang lainnya gitu. Dan Asmaul Husna. Masya Allah. Oke. Nah, itu yang kita nggak bisa bayangin. Ketika zat menciptakan ketiadaan, ya kan? Ya. Dan ketika zat menciptakan keberadaan, berarti zat itu tidak boleh berada di ketiadaan tersebut dan keberadaan tersebut. Kenapa zat tidak boleh berada di situ? Karena zat tidak boleh terikat oleh ruang, waktu, koordinat, dan dimensi. Ya kan? Kalau misalnya zat menciptakan ruang, ya, tapi zat itu di dalam ruang itu berarti dia terikat oleh koordinat.
ya kan? Terikat. Iya, betul. Masa Ada sih? tempat gitu. Iya, ada tempat ya. Iya, Masa betul. zat terikat sesuatu? Ya kan? Sedangkan dia mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang segambar dengannya, tidak ada yang melebihi kehebatannya. Dialah yang maha berdiri sendiri. Nah, kebayang nggak sama kita sesuatu yang maha dahsyat? Nggak mungkin kebayang. Ya, betul. Nah, makanya dialah yang pantas kita sembah. Makanya dialah yang pantas bergelar Allah, Tuhan. Tuhan. Bergelar Tuhan ya, bergelar guys. Tuhan. Karena dia Iya. pantas kita sembah. Iya, Nah, Tuhannya punya nama, namanya Allah. Allah. Gitu. Masya Allah ya. Masya Allah. Ya, gitu. Oke. Ya. Jadi itu tidak bisa terpisahkan antara zat adalah sebuah entitas dan zat ini mempunyai identitas, itu namanya Allah. Namanya Jadi itu nggak bisa dipisahkan, ya kan? Nama dengan si entitas tersebut tidak bisa dipisahkan. Seperti kata Tasya. Ya, Ini wujudnya Tasya kan seperti ini ya, sahabat muslim ya, ya kan? betul. Nama lengkapnya adalah. Tasya Wildatun Nisa. Nah, nama Tasya dengan wujud Tasya bisa nggak dipisahin? Tidak. Tidak. Karena udah melekat. Sudah melekat. Sudah melekat, Nah, ya. itu jadi nggak bisa dipisahin. Nah, itu Betul. ya itu nggak bisa dipisahin. Tapi kalau misalnya sampah, saya panggil Kak Tasya dengan saya manggil Kak Eza, padahal wujudnya seperti ini. Terus saya panggil, Kak Eza, sini. Dia kepanggil nggak sama saya? Tidak. Tidak. Karena bukan entitas saya. Karena gitu. bukan Iya, betul. bukan identitasnya Iya. si entitas Kak Tasya tersebut. Gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nama Allah dengan nama zatnya itu tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, ini wujud diri dari entitas Kak Tasya. Pertanyaannya, kalau nama itu punya bentuk nggak? Tidak. Tidak, ya. Nama Iya, itu tidak benar. berbentuk. Tidak Ya kan? berbentuk. Nah, sekarang gini. Kalau nama itu tidak berbentuk, ya kan? Otomatis nama itu adalah sesuatu yang misteri. Kenapa? Misalnya seperti ini. Ini namanya apa? Ini mikrofon. Mikrofon. Ini namanya apa? Baju. Ini namanya apa? Mata. Ini namanya apa? Rambut. Jadi semuanya hanya nama. Ya. Ya kan? Semuanya hanya nama. Seseorang yang mengambil hak orang lain, namanya Betul. mencuri. Oh iya, mencuri. Astagfirullahaladzim. Maaf ya guys. Dia terlalu terkesima Iya. atau terlalu Saking pusing? kayak, aduh, keren banget, Masya Allah gitu, kayak menyadari bahwa ternyata banyak banget ilmu yang belum kita tahu gitu kan. Jadi mendengarin Iya. itu kayak, oh gitu, kayak. Ya. Nah, sekarang mengambil nyawa orang lain, ya, menghilangkan nyawa Iya. orang lain, namanya. Membunuh. Jadi semuanya hanya nama. Oke. Itu. Nah, kita harus pahami itu, ya kan? Kita harus pahami bahwa kalau kita sudah memahami bahwa kita hanya bagian dari nama kemahabesarannya, kita nggak mungkin lagi nyakitin hati orang lain lagi, gitu. Aduh. Di note ya, sahabat muslim ya. Di Iya. note. Ya kan? Kenapa? Karena ini mas sebenarnya semuanya hanya bagian dari nama kebesarannya, yaitu berarti kita ini sebenarnya sejatinya kita ini fana. Kenapa disebut fana? Di surat Al-Hadid ayat 3, ya awal, ya akhir, ya zohir, ya batin, ya kan? Ada ya zohir. Ya zohir adalah yang maha nyata. Jadi kalau misalnya Allah sudah maha nyata, ya kita ini fana, gitu. Ya kan? Jadi kalau kita sudah paham itu, pertama kita nggak mungkin lagi nih ada rasa benci dalam hati, nggak mungkin. Masya Allah. Kita nggak mungkin lagi ada rasa dendam, nggak mungkin.
Karena sadar ya Karena bahwa sadar. iya betul. Kita semua tuh hanya makhluk ciptaan Allah Iya. gitu kan. Kita sadar bahwa kita ini adalah hamba, ya kan? Nah, sekarang balik lagi ke iyyaka na'budu, ya kan? Hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti kita menyembah zat yang bergelar Tuhan yang bernama Allah. Gitu. Jadi jangan sampai selama ini tuh kita hanya menyembah nama. Iya. Ya, padahal Nah, sejatinya ada yang memiliki nama. Kita sembah dong yang memiliki nama, sang pemilik segalanya, yaitu zat-zat itu memiliki nama, ya. Gitu. Tapi apakah nama itu diciptakan? Tidak, karena dimiliki sama zat. Gitu. Ya, seperti itu kita memahaminya. Nah, sekarang kata Syah kalau misalnya ke masjid kan ada tulisan Allah, Ya. ya kan? Mau dari itu kayu, dari besi atau dari tembaga atau hiasan ada tulisan Allah. Ya. Pertanyaannya, apakah Tuhan berbentuk seperti itu? Tidak. Tidak. Guys. Ya kan? Tidak ya teman-teman. Ya tidak ya, hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan mah, ya kan, zat tersebut tidak segambar dengan apapun, tidak ada yang serupa dengannya, gitu. Ya. Kalau misalnya kita akan melatih diri kita, jangan tergambar oleh apapun. Jadi ketika kita sholat, ya, Allahu Akbar, ingat, jangan lagi ada tulisan alif lam lam ha lagi dalam bayangan kita dan pikiran kita, karena Tuhan mah tidak tergambar dengan apapun. Iya. Terus kebayang gini Nggak gimana bisa. ya? Karena zat itu adalah sesuatu yang maha dahsyat yang kita sendiri tidak mungkin bisa membayangkan kemahadahsyatannya tersebut. Iya Gitu. sih. Iya. Ya. Kalau setelah belajar sih ya benar ya nggak bisa kita membayangkan bahwa Allah itu hanya berupa kumpulan huruf alif lam lam ha, itu kan nggak bisa berarti gitu Iya, kan. itu Karena nama. hanya simbol huruf yang akan mempermudah kita menyebut namanya. Gitu. Oke. Ya, itu yang Bentuknya kita- itu sebenarnya Allah itu zat. Iya, gitu. Wujud. Nah, nanti kita ada wujud kidam bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wadanya kudul irada dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di next episode ya.